Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sekarang, kita masih membahas mengenai matriks, yaitu mengenai penyelesaian SPLDP. Nah, di kelas 9, waktu kalian SMP ataupun di kelas 10, kalian telah mempelajari cara penyelesaian sistem persamaan linear yang dua variabel. Kita pernah mendengar ada yang metode grafik, metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Nah, ternyata matriks juga dapat digunakan untuk menyelesaikan SPLDP. Dengan menggunakan ada yang namanya metode inverse matrix dan metode determinan. Nah, kita coba pertama untuk yang inverse matrix. Nah, seperti kita tahu bahwa inverse itu kebalikan. Jadi kita mencari menggunakan rumus-rumus yang biasa digunakan dalam menghitung inverse matrix gitu. Nah, diketahui ini ada sistem persamaan linear dua variabel. Di sini kita akan menentukan nilai X dan Y dengan menggunakan inverse matrix. Nah, langkah pertama, di sini kita tulis masing-masing koefisiennya. Kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada koefisien itu 3, 2, 2, negatif 1. Kita tulis di sebelah sini. 3, 2, 2, negatif 1. Dikalikan X, Y, sama dengan hasilnya yang ini. 8 sama 3. Nah, ini kita misalkan sebagai matriks A. Ini yang kita cari sebagai matriks X. Dan yang ini sebagai matriks B. Yang kita cari itu kan matriks X. X itu kita pindahkan. Sama seperti perkalian biasa. Kayak A kali X sama dengan B. Berarti X sama dengan B dibagi A. Nah, dibagi A itu kan pangkat 1 kalau di bawah. Berarti kalau ke atas jadi pangkat negatif 1 kan? Jadi inverse. Sehingga nilai X-nya adalah A inverse dikalikan dengan B. Nah, berarti di sini yang kita cari adalah inverse dari matriksnya. Kita cari dulu. Nah, ingat lagi, matriks itu satu per determinannya dikalikan dengan penukaran posisi. Di sini, hati-hati. 3 sama negatif 1 itu kita tukar. 3 jadi di sini, negatif 1 jadi di sini. Lalu ini kalikan negatif diagonal yang lainnya. 2 sama 2 yang ini kalikan negatif. Nah, sekarang kita cari determinan. Kalau determinan jangan dari matriks yang ini, tapi dari yang awal. Yang awal banget yang ini. Nah, ingat lagi, determinan itu A kali D dikurangi B kali C. Diagonal utamanya dikalikan dengan dikurangi pengalian diagonal lain. Berarti negatif 3 dikurang 4. Nah, jadi hasilnya 1 per negatif 7 dikalikan dengan matriksnya. Tinggal kita kalikan aja semuanya dengan negatif 7. Negatif 1 kali 1 per negatif 7, ini kan negatif kali negatif jadi positif. Jadi 1 per 7. Yang ini jadi 2 per 7, ini jadi 2 per 7, yang ini jadi negatif 3 per 7. Nah, inilah matriks A inverse. Yang kita cari itu matriks X. Sekarang tinggal kita substitusikan. Nah, ini matriks yang A inverse, kita kalikan dengan matriks B yang tadi di awal, yang ini. Nah, kita kalikan seperti biasa. 1 per 7 kali 8 ditambah 2 per 7 kali 3. Simpan di sini. Lalu yang bawahnya, 2 per 7 kali 8 ditambah negatif 3 per 7 kali 3. Simpan di sini. Tinggal dikalikan. Jadi hasilnya 8 per 7 ditambah 6 per 7. Yang ini 14 per 7. Positif kali negatif, hasilnya negatif 9 per 7. Nah, kalau disederhanakan, yang ini kan jadi 14 per 7, yang ini jadi 7 per 7. Kalau 14 per 7 itu hasilnya 2, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu 2 dan nilai Y-nya itu 1. Nah, jadi ternyata kalian bisa menyelesaikan SPLDP ini dengan banyak cara. Selain cara aljabar yang biasa, kita bisa menggunakan dengan cara matriks gitu. Nah, ini kita masuk ke metode determinan. Nah, untuk metode determinan, sebenarnya ini bisa mengecek apakah SPLDP tersebut punya penyelesaian atau enggak.
atau misalkan penyelesaiannya ternyata ada banyak gitu. Nah, di sini kita cari syaratnya. Kalau nanti determinannya tidak sama dengan 0 dan determinannya sama dengan 0, itu kondisinya seperti apa? Nah, untuk yang pertama, kalau tidak sama dengan 0, dia memiliki tepat satu anggota himpunan penyelesaian. Jadi di sini dia bakal punya nilai X dan nilai Y, masing-masing satu. Punya satu nilai X dan satu nilai Y. Misalkan, X sama Y-nya 2 dan negatif 7 misal. Jadi punya tepat satu. Kalau yang D-nya sama dengan 0, ini ada syaratnya lagi. Kita cari determinan X-nya sama dengan 0 atau enggak. Ada syaratnya. Kalau yang ini sama dengan 0 tapi ininya tidak sama dengan 0, maka akan memiliki banyak anggota himpunan penyelesaian. Jadi X-nya bisa berapa aja, Y-nya juga bisa berapa aja. Misalkan penyelesaiannya bisa 1 sama 3, atau bisa 2 sama negatif 1 misalkan, atau bilangan yang lainnya. Kalau misalkan yang D, X dan DY-nya sama dengan 0, ini kalau 0 semua hasilnya, maka tidak memiliki anggota himpunan penyelesaian. Nah, seperti itu. Nah, kita coba untuk soal yang baru. Tentukan penyelesaian dengan determinan yang sekarang. Untuk langkah awalnya sama seperti yang matriks, yang inverse tadi. Kita pisahkan dulu koefisiennya ke dalam matriks. Jadi di sini 1, negatif 2, 3, negatif 1. Variabelnya tetap X dan Y. Nah, ketika dikalikan, ini hasilnya 4 sama 7. Nah, kalau menggunakan determinan, kita lihat yang sebelah sini aja. Ini kita cari determinannya. Berarti sama dengan, ingat lagi, yang sebelah sini hasilnya negatif 1, dikurang yang sebelah sini, hasilnya negatif 6. Nah, jadi negatif 1 dikurang negatif 6. Ini jadi positif, jadi hasilnya adalah 5. Ini untuk yang D. Lalu sekarang kita cari yang determinan X. Kalau determinan X, ini yang awal, matriks yang awal, bagian yang X-nya kita ganti. 1 sama 3 kita ganti dengan 4 sama 7. Di sini. Yang sebelah sininya tetap. Nah, kita kalikan lagi. Ini hasilnya negatif 4 dikurang negatif 14. Hasilnya adalah 10. Nah, sekarang cari yang Y. Kalau yang tadi yang X-nya yang ditukar, sekarang yang bagian Y. Berarti 1 sama 3 yang tetap, yang sebelah sini kita ubah jadi 4 sama 7. Langkahnya sama seperti tadi. 1 kali 7 hasilnya 7. Dikurangi 12 hasilnya negatif 5. Ini udah ketemu nih. Ternyata ini determinannya juga nggak 0. Kalau nggak 0, berarti dia punya satu penyelesaian. Benar nggak? Sekarang coba kita cek. Untuk mencari nilai X, itu determinan X dibagi determinan matriksnya yang awal. Berarti di sini determinan X-nya kan 10, dibagi 5. Berarti X-nya adalah 2. Kalau yang Y, determinan Y dibagi determinan yang awal. Hasilnya negatif 5 dibagi 5, yaitu negatif 1. Jadi nilai X-nya adalah 2 dan nilai Y-nya adalah negatif 1. Kalau kalian misalkan nggak percaya benar nggak ini X sama Y-nya, silahkan dicek ke persamaan yang awalnya. Jadi boleh pakai metode yang mana saja. Kalau yang metode determinan ini bisa lebih cepat ternyata. Nah, untuk latihan soal silahkan dikerjakan. Yang nomor 1D itu menggunakan inverse. Nomor 2A menggunakan determinan. Kalau yang nomor 3B itu kita cek dari soal yang ini dia punya penyelesaian atau tidak. Misalkan seperti tadi, ada syarat determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0 berarti dia apakah penyelesaiannya banyak atau tidak memiliki penyelesaian. Kalau misalkan determinannya ada gitu nilainya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia punya penyelesaian. Kalau sama dengan 0 berarti dia ada dua kemungkinan penyelesaiannya banyak atau tak punya penyelesaian. Nah, silakan dikerjakan. Sekian pertemuan kita kali ini.
Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.